Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan Bu Isna di sini. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis sumber daya alam di bumi ini. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ketiga, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contoh, ada cahaya matahari, angin, air. Itu semua adalah sumber daya alam kekal. Selanjutnya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. SDA ini dapat diusahakan kembali keberadaannya walaupun ia akan terancam habis. Saat ia akan habis, dia dapat dikembangbiakan kembali. Contohnya, ada tumbuhan dan hewan. Kakak tahu sayur-sayuran itu ditanamnya secara cepat. Seumpamanya, ada sayuran dalam 3-4 bulan sudah panen. Kita makan, habis, ditanam lagi, panen lagi, kita makan, habis. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan hewan. Hewan ternak, hewan-hewan yang lain, dia kan selalu berkembang biak dalam waktu yang kurun waktunya cukup cepat. Seperti tidak sampai 1-2 tahun itu sudah berkembang biak kembali. Itu yang dinamakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bagaimana dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam ini dapat habis jika digunakan secara terus-menerus dan tidak memikirkan waktunya. Contoh sumber daya alam ini adalah minyak bumi, emas, batu bara, dan aneka barang tambang lainnya. Semua barang tambang itu jika digali terus-menerus, ia lama-lama akan habis. Kenapa? Karena untuk menghasilkan itu kembali, untuk itu ada kembali, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Itu bisa memakan sampai ribuan, bahkan jutaan tahun. Kakak tahu, aneka barang tambang itu dihasilkan dari fosil-fosil yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dari tanaman-tanaman, di zaman purba ada hewan-hewan seperti itu, mereka tertanam atau tertumpuk tanah secara terus-menerus. Nah, mereka lama-lama akan menjadi barang-barang tambang ini. Makanya, dia harus menunggu cukup lama untuk ada kembali, sehingga dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apakah kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang. Contohnya, ada seorang penjahit membuat seragam sekolah. Penjahit ini berarti menghasilkan barang. Barangnya apa? Seragam sekolah. Yang kedua, ada seorang pengrajin membuat gerabah. Pengrajin adalah orangnya. Gerabah adalah barang yang dihasilkan, sehingga proses ini dinamakan kegiatan produksi. Yang kedua ada distribusi.
Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Produsen adalah orang yang melakukan produksi, konsumen adalah orang yang melakukan konsumsi. Contoh, ada penjahit yang tadi nih menghantarkan baju pesanannya. Proses dia menghantarkan baju dari rumah itu ke rumah pelanggannya atau orang yang memesan bajunya itu dinamakan distribusi. Yang kedua, ada driver Gojek yang mengantarkan paket kepada pelanggan. Seumpamanya nih, kakak memesan makanan di satu restoran. Nah, yang nganterin Bapak Gojek ini, Bapak Gojek itu dari restoran nganterin makanan ke rumah kakak, itu dinamakan distribusi, penyaluran, menyalurkan barang pesanan kakak tadi. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Pemesan menggunakan baju yang buatan penjahit yang tadi. Nih, baju yang udah dijahit tadi udah selesai tuh. Dipakai sama orangnya yang pesen, itu namanya konsumsi. Oke, menggunakan barangnya. Selanjutnya ada Andi memakan roti. Atau kakak tadi mesen makanan di restoran, makanannya kakak makan, menghabiskan makanan itu dinamakan konsumsi. Oke. Di sini kita akan melihat produksi nih, produksi. Orang yang melakukan produksi itu apa namanya? Namanya adalah produsen. Distribusi, orangnya disebut distributor. Konsumsi, orangnya disebut konsumen. Produksi, produsen. Distribusi, distributor. Konsumsi, konsumen. Oke. Selanjutnya ada keterkaitan kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Ada nggak sih hubungannya sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi manusia? Kita lihat di sini. Ibu bedakan menjadi dua, ada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Di masyarakat pedesaan dibedakan berdasarkan kondisi alam di mana mereka tinggal. Ada yang di daerah pedalaman, pegunungan, dan daerah pantai. Masyarakat daerah pedalaman pada umumnya kegiatan ekonomi mereka adalah pertanian. Mereka bertani seperti padi atau palawija. Palawija itu seperti kacang kedelai, kacang tanah, atau tanaman-tanaman yang umurnya pendek. Biasanya ditanam antara musim padi pertama dengan musim padi selanjutnya. Gitu. Nah, dan perkebunan. Nah, perkebunan ini contohnya adalah karet dan kopi. Biasanya di perkebunan ini tanamannya di daerah pedalaman maksudnya ya, tanamannya itu umur produktifnya itu lumayan panjang. Kita lihat, kalau padi itu kan biasanya 4-6 bulan panen, padinya dipotong, nanam lagi. Nanam tanaman yang baru. Tapi kalau karet dan kopi tidak. Jadi dia itu nanti pohonnya besar, terus menghasilkan getah dan menghasilkan biji itu bisa sampai bertahun-tahun. Jadi pohonnya nggak harus ditebang setiap tahun, nggak harus nanam setiap tahun. Itu namanya perkebunan. Oke. Selanjutnya, ada masyarakat pegunungan yang juga bertani untuk kegiatan ekonomi mereka. Contohnya, menanam sayuran dan buah. Sayuran dan buah biasanya ditanam di daerah pegunungan tinggi, kan? Dataran tinggi seperti itu. Sedangkan untuk daerah tandus, mereka biasanya memanfaatkan tanah liat itu untuk membuat kerajinan. Contohnya seperti gerabah dan batu bata. Itu dibuat dari tanah seperti itu. Selanjutnya ada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan pada umumnya tidak tergantung pada sumber daya alam seperti halnya masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan pada umumnya melaksanakan
atau melakukan perdagangan dan perindustrian sebagai kegiatan ekonomi mereka. Contohnya di sini, perdagangan. Perdagangan itu adalah kegiatan menjual barang seperti pedagang bakso menjual bakso, pedagang somai menjual somai, pedagang minuman menjual minuman, atau jasa seperti dokter dan supir taksi. Itu mereka menghasilkan jasa. Nah, nanti mereka akan mendapatkan keuntungan atau gaji atau pendapatan, penghasilan, sama seperti itu. Selanjutnya ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana atau peralatan mesin. Biasanya ada di pabrik-pabrik seperti industri pengolahan karet menjadi ban mobil atau pabrik garmen yang menghasilkan benang atau kain-kain yang akan dijadikan baju. Nanti kalau menghasilkan baju itu biasanya konveksi namanya, Kak. Konveksi. Nah, mereka semua biasanya menggunakan mesin yang besar agar proses produksi itu cepat. Karena kalau hanya mengandalkan tenaga manusia, itu pasti lama. Seperti itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ilmu dan pemahaman. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.